Impas ya berarti ya. Tadi kan lawan tim ini kiper aneh yang blunder. Sekarang kiper lawan yang blunder. Sakit ya. Kalau seru tuh tayang-tayang. Nah, Anda tahu soalnya tuh udah pengen kajian, itu kajian nih. Allah, paling dalam hati pengen lama-lamain. Lanjut lagi, Bang. Pasin. Lanjut lagi. Lanjut. Banyak yang untuk mensingkat waktu satu 5 menit. Fadlu walai fadlu maskur sallallahu Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Surah, selesai. Salim mana Salim? Bikin judul lain, Beb. Dia ada callingan ini di tempat lain. Tahajud, imam tahajud. Jersey bagus. Wis, cakep nih. Marwah, top Alfan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bacakan potongan dari surat An-Nisa yang berhubungan dengan bulan kita pada hari ini ya, bulan Hijriah masuki bulan Haram tahun Hijriah. Ayat ini tentang hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Terjemahnya adalah wa may yuhajir fi sabilillah, siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Niscaya dia akan mendapati tempat hijrah yang banyak dan juga rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, wasa'ah dan kelapangan. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tsumma yudrikul maut, kemudian kematian menjemputnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, niscaya sudah disediakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu Ghafurur Rahima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedikit tadabbur ayat ini adalah yang Hasan Al-Banna mengatakan yang terpenting adalah bukan kita berjalan di atas jalan ini sampai ujungnya. Yang terpenting adalah kita mati dan kita tetap berada di atas jalan ini, itu jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana intinya adalah semua orang yang berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat hijrah, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang terindah ketika dia niat betul-betul untuk menghilangkan daripada perbuatan maksiat dan dosanya. Tapi ketika dia niat hijrah hanya di lisan, tapi dia tetap bermaksiat, maka tidak ditempatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan tempat yang terburuk. Paham? Kalau begitu boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya makasih Beb ya. Udah pakai jaket tadi ini udah agak sakit mata nih. Masih aja. Masih aja Balik di champion. Mbak, di kalau nonton live enggak menang-menang Liverpool. Liverpool enggak senang kalau lihat ada pendukung Madrid. Betul. Tuhan dilihatin logonya. Enggak buka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat setelah afiat. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini tidak lain dan tidak bukan kita niat untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan main bolanya menunggu untuk pengajian. Ini kalau dari tadi ini niatnya buat pengajian, dari main bolanya datangnya itu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang ada di tempat ini mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan hidayah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala,
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah bulan Muharram, tahun baru Hijriah. Ini tahun baruku. Mana tahun barumu? Ya kan? Siapa orang yang merayakan tahun baru, yakni dia sudah mulai puasa akhir tahun dan awal tahun. Jadi kemarin dia puasa hari Jumat dan puasa hari Sabtu. Jumat adalah akhir tahun, Sabtu adalah awal tahun. Dan berharap keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berikan pahala. Dengan disampaikan tadi Ustaz Buaib, siapa orang yang dalam hadisnya begini, Nabi Muhammad SAW, "Man sa'alaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah." Dia berjalan untuk menuntut ilmunya Allah, Allah mudahkan surga baginya. Dia berjalan untuk menuju hijrahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan niat mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kemudahan. Tapi kalau niat hijrahnya hanya untuk mengharapkan makhluk, ya kan? Dia hijrahnya karena ada perempuan, ya kan? Dia dapat perempuan, tapi nggak dapat hidayah dari Allah. Dia mengharapkan karena bosnya, karena ininya, itunya, dia hanya mendapatkan itu hartanya, tapi tidak mendapatkan petunjuk dan maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tahun baru ini adalah tahun untuk membuka lembaran baru. Membuka filosofi yang baru, kehidupan yang baru, pemikiran yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, untuk mengharapkan apa? Ridhonya Allah. Kenapa? Di kajian ini selalu menjelaskan tentang makna daripada Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah umul Quran. Intisari dia dalam Al-Quran ada dalam Quran surat Al-Fatihah. Kita kemarin baru sampai ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Petunjuk itu apa sih? Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu petunjuk? Petunjuk adalah sebuah jalan untuk menentukan sebuah tujuan dan kita sampai dalam tujuan tersebut. Itu petunjuk. Kalau kita mau ke Bogor, pasti ada pelang di jalanan, ya kan? Gak mungkin gak ada pelangnya. Dari sini, ya kan, udah ada putar baliknya masuk tol arah Bogor. Pasti udah ada aniannya, udah ada pelangnya. Nanti pas di arah mana tuh namanya? Di tol lagi, nanti belok kiri belok kanannya pasti ada tujuan Bogor. Ada di tengah-tengah itu ke Bogor atau ke Cawang. Pasti ada tujuannya, ada arahnya, ada apa namanya? Petunjuknya. Nah, petunjuk ini bisa dilihat, bisa tidak dilihat. Ada yang sudah hafal, ada yang belum hafal. Ada yang mudah untuk jalannya, ada yang tidak mudah. Kalau kalian buta, maaf, ya kan, nggak bisa dengar tuli, nggak bisa lihat juga, kira-kira sampai nggak ke Bogor? Ayo, sampai nggak ke Bogor? Buta tuli, udah buta tuli lagi, ya kan? Sampai nggak ke Bogor? Orang juga nggak ngerti itu maksudnya mau kemana. Nah, inilah yang dikatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau Allah sudah kunci hatinya, pandangannya, pendengarannya, kira-kira dia tahu jalan enggak? Kalau sudah Allah khatamallahu ala qulubihim, Allah kunci hatinya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim, pandangannya Allah tutup, pendengarannya Allah tutup, enggak mau dengar Al-Qur'an, enggak mau hadir ke majelis ta'lim, jauh dari orang-orang yang saleh, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu ditutup enggak sama Allah? Tutup. Hah? Ditutup. Kalau Allah sudah tutup, kira-kira jalannya tahu enggak? Enggak tahu. Sama seperti orang yang menuju ke Bogor, dia buta, dia tuli, ya kan? Udah gitu batu lagi so tahu. Labrak yang ada tuh orang. Itulah perumpamaan orang di muka bumi ini yang dimana dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia jauh daripada orang-orang yang seperti itu. Jadi beruntung kalian yang ada di tempat ini masih bisa mendengarkan hidayah yang Allah Ta'ala berikan melalui lisan-lisan ustaz-ustaz yang ada di sini. Keberuntungan yang didapat adalah adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat apa? Motor nggak mungkin dia bisa jalan kalau nggak ada bensin di sini. Motor rusak bisa jalan nggak? Nggak mungkin bisa jalan juga, mesti diperbaikin ke bengkel. Kita punya motor kita rusak, harus diapain? Servis. Di servis, ngeluarin ongkos nggak? Ngeluarin ongkos. Baru bisa digunakan. Kalau hati kita sudah rusak, bengkelnya adalah majelis ta'lim. Bengkelnya adalah tempat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Taqarruban ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Berusaha untuk sholat malam, qiyamul lail. Berusaha untuk iqra'ul Quran, membaca Al-Quran agar hatinya lebih tenang. Ini adalah bengkelnya, ini servisnya. Kalau hati kita nggak pernah baca Quran, nggak pernah sholat malam, 5 waktunya aja nggak bener, hadir majelis ta'lim nggak mau
Mungkin nggak kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana petunjuk itu adalah suci. Petunjuk itu ibarat nur, cahaya dari Allah. Nggak mungkin, mustahil. Sentuh hati kita, sentuh jiwa kita. Apakah hidayah sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Atau bahkan udah dikasih hidayah, dapat hidayahnya, karena setannya banyak, maksiatnya banyak, jiwanya nggak tenang, sehingga apa? Cuek aja. Yang hidayah, yang dosa lagi, maksiat lagi. Karena apa? Karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak kenal siapa itu Allah, siapa Tuhan kita, siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, hatinya sulit untuk apa? Untuk kembali ke dalam jalan yang baik, jalan yang benar. Ketika seorang yang suka basket, ya kan? Basket suka hobi, diajak main bola nggak akan mau. Orang saya basket kok. Nggak mau dia diajak main bola. Sama, kalau orang yang hobinya maksiat, diajak ibadah susah. Orang saya udah enak maksiat, buat apa saya ibadah? Paham nggak? Paham nggak? Kenapa saya senyum? Saya tersenyum karena melihat seorang yang tersenyum. Banyak nih. Mananya gini, bahasa yang paling simpel. Sekarang kalau ditanya, apa tujuan hidup kita? Ibadah. Ibadah. Apakah sholat lima waktu sudah dijalankan? Belum. Kata tujuannya ibadah. Bukan saya yang jawab. Inti juga banyak. Biasanya kan transport. Kata tujuannya ibadah. Kita minta aja di sini. Tujuan aneh Yang belum. Tujuannya mendapatkan ridhonya Allah. Mungkin enggak kita dapat ridhonya Allah kalau kita nggak ibadah. Gilar nih. Dia kan ketua kelas. bendahara dong jawab. Ayo sekali lagi. Apa tujuan hidup kita? Hah? Mati. Tujuan hidup kita mati. Mencari ridhonya Allah, Beb. Mencari ridhonya Allah. Hah? Surga. Gimana mau masuk surga? Caranya masuk surga nggak tahu. Bagaimana caranya balapan kalau kita nggak pernah ke track sirkuit Sentul, ya kan? Hanya Moreno. Ya, makanya. Ya kan? Bagaimana caranya kita balapan kalau kita nggak bisa belajar? Gimana cara main bola kalau kita nggak belajar rendang? Bagaimana bisa masuk surga kalau kita nggak tahu caranya masuk surga? Sekali lagi tanya baik-baik nih, sebelum saya ngamuk nih. Oh. Tujuan kita hidup di dunia ini apa? Akhirat. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Nah, bagaimana caranya kita ke akhirat? Belajar. Apa yang harus kita lakukan ke akhirat? Mempersiapkan amal. Nah, Wih. persiapan apa? Apa persiapannya? Ibadah. Balik lagi dong tanya. Balik lagi. Hah? Balik lagi ibadah. Nah, tujuan hidup di dunia ini adalah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Berarti kita ada di dunia ini untuk ibadah kepada Allah. Apa bentuk ibadahnya? Yang ada dalam arkanul Islam. Yang pertama apa? Syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Dengan keyakinan, keimanan yang kuat. Berarti di sini ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu yakini tuafiq lil husnul ibadati. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Khalik, Sang Pencipta. Kita makhluk, kita hina, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Berarti yakin nih, Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Rasul kita. Yang kedua adalah apa? Sholat. Dirikan sholat kita yang benar. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Berarti kalau mau ditolong sama Allah, sholat. Kalau mau dapat keselamatan, sholat. Mendekatkan diri dengan hamba dekat dengan Allah, Allah dekat dengan hamba. Bagaimana caranya Allah dekat dengan kita? Dengan sholat. Kedekatan kita dengan Tuhan kita adalah dengan sholat. Jadi wajib untuk sholat. Kalau sholat kita tinggalkan, bagaimana mau ditolong sama Allah? Sholat bisa diwakilkan nggak? Hah? Atau ada orang zaman sekarang udah wakilin aja duluan yang dulu. Ya kan? Kirim salam. Oh itu nggak boleh, itu dosa. Ingat sekali lagi, tujuan kita hidup di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tinggalkan sholat. Iqamis shalah wa ataz zakah.
Di Al-Quran selalu dempet tuh kalimatnya. Iqamis shalah wa ataz zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Dirikan sholat, bayar zakat. Diupdate karena apa? Orang yang sholat dia bayar zakat sempurna. Dia sholat tapi dia nggak bayar zakat, dia celaka, binasa. Ada satu manusia, makhluknya Allah, yang tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya makhluk yang tidak diterima zakatnya oleh Allah. Sampai saya bikin itu sebagai di bawahnya tesis apa? Tesi. Kalau sarjana skripsi. Lupa, saya udah lama nggak kuliah. Nah, waktu saya bikin skripsi, saya itu bahan saya tuh salah satunya. Saya bikin judul, saya lupa judulnya, intinya adalah saya bahas tentang salabah. Salabah adalah makhluknya Allah atau sahabatnya Rasulullah yang kaya raya, yang cuma gara-gara punya kambing doang dikasih sama Rasulullah kambingnya karena dikasih sama Rasulullah, sentuhannya Rasulullah, beranaknya cepat, susunya bagus, dan sampai di kota Mekah penuh dengan kambingnya Salabah dan menjadi manusia yang terkaya. Salah satunya di zaman Rasulullah SAW, di zaman sahabat. Tapi lebih kaya Abdurrahman bin Auf daripada Salabah. Abdurrahman bin Auf pintar, dia megang ekonominya, pasarnya. Prinsipnya adalah gini, jangan sampai kita seperti Salabah. Sayyidina Abu Bakar aja nggak berani terima zakatnya. Sayyidina Umar aja nggak berani terima zakatnya. Umar bilang apa? Sayyidina Abu Bakar nggak berani terima zakatku, bagaimana aku mau bayar, aku terima? Sedangkan Abu Bakar aja tidak menerima zakatmu, bagaimana aku bisa menerima zakatmu? Dan pada zaman Sayyidina Umar, Salabah meninggal dunia dan tidak diterima zakatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diabdikan dalam Al-Quran. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas adalah di sini, siapapun di antara kita kerjakan sholat, bayar zakatnya, tunaikan apa yang diharuskan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hijjul bait, pergi haji jika mampu, puasa di bulan Ramadan, jangan tinggal. Inilah yang diharuskan. Inilah yang wajib kita kerjakan sempurna. Jaga pandangan kita, jaga hawa nafsu kita. Jangan lagi puasa masih nge-zoom juga, ya kan? Buka Instagram masih nge-zoom juga. Ya. Zoom apa tadi? Zoom ayat tahu. Zoom ayat. Mungkin karena ini kali silinder kali. Nah, prinsipnya adalah ingat sekali lagi, kita hidup di muka bumi ini mempunyai satu tujuan, ibadah kepada Allah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara duduk di tempat ini hidayah. Duduk di tempat ini adalah petunjuk dari Allah. Duduk di kajian ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, berharap bahwasanya kita adalah salah satunya yahdi mayyasha. Allah yang berikan kita petunjuk. Bukan yu'adzibu mayyasha. Bukan salah satu orang yang dimana dikasih azab sama Allah. Dan berharap kita semua ini, ya Allah, jadikanlah ihdinas siratal mustaqim. Aku ini salah satu dari bagian itu. Akulah orang yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan keselamatan dan keridhoannya Allah. Ya Rabb, aku berharap juga ya Allah, sentuh hatiku ini yang setannya banyak, yang aku nggak bisa lawan juga, yang otaknya mau dosa mulu, yang aku nggak sadar kalau itu dosa. Dan aku juga ya Allah, misalkan ada di antara kita, ya Allah, aku paham ini dosa, tapi aku tetap berbuat. Ya Allah, cegahlah pikiranku sehingga tersentuh hatiku dan aku taubat dan nasuha. Ini adalah kuncinya kita mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita mengenal Tuhan kita. Dan nikmat yang paling besar adalah kita bisa menjauhkan maksiat, jauh daripada dosa, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu nikmat yang paling besar. Silakan kalau yang bertanya. Hidayah itu bisa nggak, tanpa kita cari, kita ada mendapatkan hidayah itu sendiri. Hidayah itu bisa gak kita dapatkan Tanpa harus kita cari. Hidayah bisa didapatkan kepada hambanya Allah Subhanahu Wa Taala bisa dari doanya orang tua kita, bisa doa dari kakek kita. Orang tua kita doakan Rabbi habli minas salihin, ya kan? Rabbi habli minas salihin. Itu salah satu yang mungkin doa dari orang tua kita sehingga kita menjadi anak yang saleh, sehingga kita dikasih hidayah. Hidayah itu ibarat bara api yang ada di dalam genggam. Sulit untuk kita pegang. Hanya keimanan dan takwaan yang bisa memegangnya dengan perjuangan yang dahsyat. Melawan hawa nafsu itu nggak gampang, susah. Sangat-sangat susah. Sekarang saya tanya, ini simpel pertanyaan nih. Masuk surga itu mahal atau murah? Murah. Masuk neraka mahal. Pertama, beli komernya bayar. Nonton bola juga mahal. Beli komer bayar. Ya kan? Kalah lagi. Cewek juga ada perjuangan juga. Ngeluarin duit lagi. Ya kan? Biayain. Beliin ini, beliin itu. Ya kan?
Mahal juga. Pengalaman Habib biasa. Terus apa lagi? Habib pasti ngebeli-beliin juga. Habib jurat. Ya kalau Habib pasti ngebeli-beliin juga. Enggak lah. Kirain Terus apa doain lagi? selesai. Ya kan? Nah, terus ketika dia berlaku untuk melakukan perbuatan dosa, banyak hal yang harus dia perjuangkan. Banyak hal yang harus diperjuangkan. Bohong kanan, bohong kiri, nipu kanan, nipu kiri. Cuma naudzubillah, enggak ada keberkahan. Ente katakan enggak dikabulin doanya sama Allah. Kata Allah, siapa ente mau berdoa? Malaikat juga ngeliatnya juga udah enak. Rokib Atid nih, nyata tuh udah kebanyakan Atidnya. Kata Rokibnya, enggak akan naik sampai ke atas. Enggak akan sampai, ketutup. Hijabnya ketutup. Yang ada apa? Dikasih maksiat terus, biar jauh dari Allah. Jauh daripada keberkahan. Ya kan? Bukan begitu Bang Farhat? Pengalaman ya? Aduh. Mau jawab enggak pernah ngebiayain. Oh, Bilar. Udah siap. Nah, inti adalah surga itu gampang. Bangun malam sholatnya. Bayar gak? Gratis. Bangun jam 1.15. Saya biasanya selalu ngajak anak majlis waktu zaman saya di Cisarua. Dan kalau saya di Jakarta, biasanya saya sendiri. Itu jam 1.15 sampai jam subuh. Kita itu wirid. Dekatkan diri kepada Allah, salat malam, salat tahajud, hajat, istikharah, dan lain sebagainya. Kita baca satu wiridan dan satu hijiban, yang dimana kita berharap dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar hidup kita itu selamat. Bangun malam, baca Quran, habis subuh baca wirdul latif, atau kalau baca Rahman boleh, atau baca yang lain juga boleh, dan baca Quran dari awal sampai akhir, bukan dipilah-pilih. Hatamin Quran satu hari satu juz, satu hari satu juz, atau satu waktu satu ain, satu ain, nggak apa-apa. Lama hatamnya nggak jadi masalah, yang penting continue. Siapa orang yang istiqamah, dia mendapatkan apa? 1000 karamah. Al-istiqamah, siapa orang yang istiqamah mendapatkan 1000 karamah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Continue, jangan putus. Setiap habis maghrib dia baca lagi apa, zuhur dia baca lagi, isya dia baca lagi. Jangan tinggalkan ini. Ini adalah perhiasan harta yang tidak ternilai harganya. Lebih mahal dari perhiasan, lebih mahal daripada harta, lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Karena ini bekal di dalam surga nanti. Tiket masuk surga adalah ibadah kepada Allah. Tiket masuk surga adalah mendapatkan rahmatnya Allah. Bagaimana cara dapat rahmat Allah? Inilah yang harus kita jalankan. Karena tiket surga itu cuma dua, rahmat, syafaat. Tapi nggak mungkin dia mendapatkan syafaat tanpa ada rahmatnya Allah. Mustahil. Allah akan memberikan rahmat kepada yang Allah kehendakin. Sampai Rasulullah pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Man ahbabta ya Muhammad, siapapun yang kau cintai, hidayah itu tetap milik kata Allah." Karena Rasulullah ingin masukkan Islam Abu Lahab, pamannya. Intinya adalah hidayah milik Allah. Dan sampai Rasulullah berdoa antara dua Umar. Ya udah, dua Umar deh. Ya kan? Karena apa? Pilihan tetap di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Khalik, Allah pencipta. Selain Allah makhluk, hamba, tidak punya daya dan upaya kecuali apa? Kehendak Allah. Paham nggak sampai di sini? Jadi siapa yang dibiayain tadi? Oh, Rika. Ada di apartemen mana? Iya, Bang. Elat. Biayain anak istri aja. Ayo silakan bertanya lagi. Biaya masuk sekolah Bib sekarang. Kok curhat? Mama dia kali curhat. Silakan, ada bertanya lagi. Saya pernah dengar tadi berhubungan tadi yang dibilang tadi kan puasa di Jumat dan Sabtu. Apa? Puasa di hari Jumat dan Sabtu kan. Awal tahun, akhir tahun. Akhir tahun kan dengan awal tahun kan. Nah, ada saya dengar katanya kalau misalnya puasa yang hanya di hari Jumat itu nggak boleh gitu. Kalau puasa itu hari Jumat harus didampingin, Kamis, Jumat atau Jumat, Sabtu. Nggak bisa sendiri, Beb. Kalau bisa didampingin. Oh, kalau bisa. Kalau bisa didampingin. Kalau misalkan nggak bisa, misalkan ada sesuatu, contohnya sesuatunya apa nih? Oh, saya puasa apa nih yang nggak ada dampingnya? Nanti 9-10 juga ada dampingnya. 10 Muharram, 9-10. Pasti ada dampingnya, nggak mungkin nggak ada dampingnya. Harus Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Karena apa? Karena
hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, dan hari Jumat adalah satu-satunya hari yang bakal terjadinya hari kiamat. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul Jum'ah. Sebaik-baiknya hari adalah matahari yang terbit dari sebelah timur di hari Jumat. Dan hari Jumat adalah hari yang akbar. Makanya kalau ada Jumatnya Arafah, berarti hajinya haji akbar. Prinsipnya adalah digandengkan dan disertakan Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Karena Rasulullah berpuasa Senin Kamis, bukan hari Jumat doang. Dan tidak pernah ada hadis yang menjelaskan Rasulullah berpuasa hari Jumat sendirian. Dan pasti Rasulullah mendampingkan setiap apapun. Kita kasih contoh, 9-10. Rasulullah pernah berpuasa gak? Terus saya tanya, Rasulullah pernah puasa Muharram gak? Tanggal 10 Muharram. Pernah gak? Hah? Pernah gak? Jadi dalam hadis dijelaskan, Rasulullah bertanya, mereka pada puasa apa? Mereka adalah puasa karena hari ini adalah hari apa? Hari kemenangan Nabi Musa. Kemenangan Nabi Musa, kemenangan Nabi Ibrahim. Terus apa lagi? Apa lagi? Hah? Banyak kejadian-kejadian pada tanggal 10 Muharram. Maka Rasulullah dalam hadis jelaskan apa? Kalau Allah panjangkan umurku di tahun depan, aku akan berpuasa tanggal 9-10. Isya Asyura. Itu yang dikenal tanggal 9 dan 10 Asyura. Atau dikenal dengan 10 Muharram. Jadi puasanya tanggal 9 dan tanggal 10. Atau Asyurah atau tanggal 10 dan Ihda Asyar, 10 dan 11. Agar berbeda. Berbeda dengan siapa? Kaum Yahudi. Silakan kalau bertanya lagi terakhir. Followers. Udah jam berapa sekarang? Hampir jam 11 ya. Ayo silakan terakhir yang bertanya. Followers. Banyak banget. Silakan ayo. Pilih. Tanya. Om Reno. Hah? Pas. Beb nih, followers Beb. Mana tuh? Mana sih? Oh ini Beb. Kalau sholat Isya batasnya sampai kapan? Terus kalau sholat biar khusyuk, sering-sering lupa, sering-sering menghayal tuh gimana Beb? Iya, dia lagi sholat tuh nggak fokus. Batas waktu Isya. Menurut mazhab Imam Syafi'i, batas waktu Isya itu nisful lail, tengah malam. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i, ya kan? Dan ada menurut mazhab yang lain itu adalah Fajar Kadzab itu 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh. Tapi ada pendapat lain yang menjelaskan gobleh subuh. Sebelum subuh. Jadi tergantung mazhab yang kalian pakai siapa. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i sepertiga malam batas terakhir. Ada juga yang menjelaskan adalah sepertiga malam atau anishbil lail, setengah malam. Jadi kira-kira jam 12 jam 1 itu udah selesai. Atau jam setengah 2 udah selesai. Setengahnya malam. Misalkan kalau malam itu jam tenggelamnya matahari jam 6, matahari terbitnya jam setengah 6, berarti jam 12 jam 1. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i yang gaulnya yang jadid itu adalah sepertiga malam. Jadi Imam Syafi'i itu ada dua, ada gaulnya yang pertama adalah yang pertama yang awal sama yang jadid sama yang baru. Tapi prinsipnya adalah kebanyakan ulama terakhir itu ada sepertiga malam untuk jaga-jaga dan lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati adalah sepertiga malam udah terakhir waktunya sholat Isya. Dan kebanyakan mereka para sahabat itu sholat Isya itu didahulukan. Setelah Isya makan malam, ya kan? Habis itu langsung sholat Isya. Langsung sholat Isya disegerakan. Dan kalau waktu Ramadan mereka sholat Isya itu 1 jam setelah waktunya Isya. Jadi misalkan Isya itu jam 7, mereka sholat Isya-nya itu jam 8. Kalau di Mekah, kita lihat di Mekah, di Madinah, itu mereka sholat Isya-nya itu 1 jam dimundurkan. Itu kalau di Mekah, di Madinah, kita kalau sholat taraweh atau sholat Isya-nya itu dimundurkan 1 jam. Biar buka puasa dulu, santai dulu, tenang dulu, nurunin makanan, baru mereka sholat. Jadi sholatnya satu kali sholat itu 1 kali 1 juz. Sholatnya satu juz. Dengan bacaan gaya mereka, santai. Mereka kalau baca Quran kan santai. Dan kalau kita, kapan bagusnya? Disegerakan. Kita ini orang-orang yang lalai.
takutnya ngantuk lah, capek lah, tidur lah, inilah itulah, akhirnya nggak sholat isya. Akhirnya tinggal isanya, tinggal. Jangan sampai kita meninggalkan sholat isya. Terus kenapa sholat kita nggak khusyuk? Orang yang sholat yang nggak khusyuk, yang masih Allahu Akbar, handphone mana ya? Oh, nggak ada. Ada kayak gitu. Ada. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal. Ya kan? Ini 2 apa 3 ya? Terus habis sujud dia mau atahiyatnya, atahiyat atau bukan? Karena dia lupa ini Ya kan? isya apa subuh ya? Aduh. Itu lebih parah lagi. Nggak tahu jangan sholatin Bib kalau gitu. Tahu lupa aja. Setannya udah bilang, ya kan, kata setannya, ini setan siapa ya? Setan aja minder. Setannya minder. Nah, ini Lu aja jadi setannya. seperti itu. Karena apa? Jadi ada iman. Di sini iman. Di sini iman kita dilapisi oleh syaitan. Berusaha untuk masuk ke imanan kita, hantam terus nih. Makanya imannya itu tipis. Tipis menjebol semuanya. Hancurin keimanan kita sehingga apa? Sehingga orang kalau dikuasain setan, kira-kira ibadah mau atau enggak? Sholatnya benar gak? Enggak. Sujudnya buru-buru gak? Buru-buru. Kalau udah dikuasain sama setan yang kuat dan iman kita yang kalah, kita nggak bisa ngelapisin lagi. Amen kita nggak kuat. Kira-kira jebol nggak? Akhirnya sholatnya berantakan nggak? Berarti setan yang masuk ke dalam diri kita. Kalau dijelaskan di dalam kitabnya Al-Habib Utsman bin Allah bin Aqil bin Yahya di dalam kitab Manhajul Istiqamah, dia menjelaskan bahwasanya siapa orang yang mengetahui dirinya masuk surga, mau surga atau tidak masuk surga tergantung hatinya. Tanya sama hatinya. Hatinya udah bisa jawab. Lo kira-kira masuk surga apa enggak, tong, gitu kasarnya gitu. Tanya sama hatinya sendiri. Hatinya tuh bisa jawab. Atau ketika dia lagi sholat, dia khusyuk atau enggak? Itu barometernya dia masuk surga atau enggak. Barometer seseorang adalah di mana dia lagi sholatnya khusyuk enggak, bacaannya benar enggak, fokus enggak, yakin enggak Allah berada di dalam hadapannya, dan yakin atau enggak Allah melihat dia sekurang-kurangnya, dan yakin atau tidak dia lagi menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang contoh simple terakhir. Orang kalau mau datang ke pejabat, ketemu presiden atau ketemu gubernur, rapi atau enggak? Rapi. Rapi, pakai jas, pakai dasi, parfum, wangi, ya kan? Pakai sepatu lancip, licin, clean, bisa ngaca, Mengkilap. Elon Musk. ya kan? Mengkilap. Ya kan? Punya duit pakai LV, ya kan? Punya duit lagi dikit lagi pakai Louboutin, misalkan kayak gitu. Terus jas yang mahal, waduh, keren, necis. Ngomongin Habib. Ya kan, itu ketemu makhluk. Itu ketemu makhluk. Ketemu makhluk, Anda menghormatkan makhluk tersebut. Tapi ketika Anda menghadap kepada Allah, pakai kaos, sholatnya peci enggak, ya kan? Sholatnya ngambil wudunya asal-asalan. Paham nggak? Kalau perempuan dia pakai sholat mukenanya kejetian lah, hitam-hitam lah, inilah, itulah. Kira-kira nih, kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadap kepada manusia makhluk nih, kita dengan wangi menghadap kepada Allah, bau, ya kan? Subuhnya kagak, kadang-kadang kesiangan, yakin katanya Allah itu ada, tapi nggak bisa dia mempunyai akhlak terhadap Tuhannya. Kira-kira kalau nggak punya akhlak terhadap Tuhannya, hina gak tuh hamba? Anda memuliakan makhluk tapi dihinakan oleh Allah, dan Anda menghinakan Tuhan Anda secara langsung ataupun tidak langsung, dengan menunjukkan lebih mulia Anda bertemu dengan makhluk daripada bertemu dengan Tuhan. Ini ilmu tauhid, ada di dalam kitab Al-Aqidatul Ijmaliyah. Dalam kitab Al-Aqidatul Ijmaliyah jelaskan bahwasanya siapa orang yang tidak menghadirkan Allah dalam hatinya dan memuliakan Allah dengan setinggi-tingginya bahwa Allah adalah sang pencipta, hina itu makhluk. Ini adalah ilmu tauhid yang hanya bisa diartikan dengan keimanan dan sulit dipahami oleh anak-anak yang baru hijrah atau anak-anak yang sudah bawa beranjak, itu sulit. Ini bahasanya udah bahasa tauhid. Jadi kalau kita ngajat, ada pelajaran untuk awal, tani, talis, rabi, khamsa, ada kelasan 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, tergantung daripada keimanannya. Ada ilmu tauhid yang dasar, naik lagi dan sampai tahap tertinggi, takali, terjali dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah kalau kita mau dimuliakan oleh Tuhan kita mau dikabulkan doanya, muliakan dulu Allah. Jangan muliakan makhluk. Kalau kita berhadapan kepada makhluk rapi, keren, tapi kita menghadap kepada Allah asal-asalan, pakai kaos doang, nggak punya adab, nggak punya sopan santunan, pakaiannya nggak bener, pakaiannya asal-asalan, kira-kira kita hamba yang hina bukan? Ayo, saya tanya sekali lagi.
enggak, Allah kan maha pengampun, Allah maha penyayang kok, Allah baik kok, Allah sayang kok sama kita, Allah kan Tuhan, Allah pasti maafin kita kok. Bener, Allah Tuhan, kita tobat minta ampunan kepada Allah, maafin. Tapi ada caranya. Lihat Rasulullah SAW ketika mendirikan sholat, pertama kali apa? Wudunya harus benar. Kalau wudunya salah, salah semuanya. Yang kedua apa? Rasulullah bersiwak. Rasulullah tidak pernah meninggalkan siwak. Berarti menunjukkan bahwasanya giginya harus bersih dulu, karena berhadapan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Menggunakan pakaian terbaik. Menggunakan pakaian terbaik. Digunakan pakaian terbaik menghadap kepada Allah dengan khusyuk, dengan tenang, dengan bacaan yang tartil, dengan tajwid. Ya kan? Boro-boro kita pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Kadang-kadang Fatihahnya juga salah karena saking kecepatan. Oleh karena itu, ya Rabb, mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Amin. Allah selamatkan kita, Amin. jaga kita dan keluarga kita. Amin. Allah jadikan kita manusia yang istiqamah, yang berharap akan pertolongan-Mu ya Allah. Kalau bukan Engkau yang nolong, siapa lagi ya Allah? Kalau bukan Engkau yang menyelamatkan kami, siapa lagi ya Allah? Hanya Engkau lah tempat kami meminta, hanya Engkau lah tempat kami mohon, dan hanya kepadamu lah tempat kami berminta pertolongan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'alna fi hadzal maqam mubarakah wa sa'atal mubarakah. Bidallahu ridha nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwab rahmah. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwab rahmah. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwab barakah. Waftah lana ya Allah ya Rabb abwab sihat wal afiyah. Allahumma iftah lana ya Allah ya Rabb abwab tulil umri liman Allah. Wa rizqan wasi'atan mubarakah ya Allah. Wa rizqan halalan thayyibatan mubarakah ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbuna shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbuna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul ya Allah ya Rabb. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Senin depan kita ketemu lagi di mana? Senin depan. Di sini. Oh, di sini. Kita ketemu lagi di F7 dan insyaallah kita bulan Desember akan main di GBK atau di GIS karena kita udah dapat invitation dan bermain hanya kurang lebih 11 kali 3 berapa? Hanya 33 orang. 33. Hanya 33 orang karena kita tropeo dan pilihan. Jadi yang rajin-rajin yang kita lihat, yang di absennya rajin akan kita masukkan dan akan kita cantumkan. Karena biar lebih adil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.